Jadi istilah-istilah yang sering disebutkan di dalam asma wa sifat, okay? Ingetin anak kalau kurang. Ada istilah ta'wil. Okay? Ada istilah ta'wil. Ada istilah tafwid. Pakai dha, tafwid. Ya. Ada istilah tashbih. Ada istilah tamthil. Pakai fa, tamthil. Zain? Ya. Adalah istilah isbat. Isbat. Ya. Nah, kita coba pahami per istilah yang ada, sehingga ketika membaca perkataan ulama udah terarahkan pemahaman kita. Ya. Tayyib, ta'wil. Yang pertama Anda sebut apa tadi? Ingetin Anda ya, urutannya. Ta'wil. Nah, artinya apa? Bikin. Ta'wil. Ta'wil secara bahasa di antara makna tafsir adalah ta'wil. Di antara makna tafsir adalah ta'wil. Yang artinya mengarahkan makna, maksudnya. Sering kali diartikan memalingkan makna. Sehingga terpalingkan dia dari zahir letterlux-nya, ya, terpalingkan dia dari zahir letterlux-nya kepada sesuatu yang maknawi. Ta'wil, mengarahkan makna itu begitu. Contoh kasus, ketika kaum Jahmiyah dan yang mengikuti mazhab mereka, dari Mu'tazilah, sebagian Asy'ariyah dan lain-lain, okay? Mereka mentafsirkan makna yadullah, tangannya Allah, tangan, tuh, tangan berarti, tangannya Allah, Allah punya tangan berarti. Oke, yadullah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala terdapat perkataan demikian. Allah punya tangan, yadullah. Oke. Mereka memalingkan makna tangan tersebut artinya kudroh, kemampuan. Karena mereka nggak terima keberadaan tangan pada fisik Allah. Mereka nggak terima itu. Tujuannya mau menafikan Allah dari penyerupaan kepada makhluk, tapi bablas akhirnya meniadakan sesuatu yang Allah bilang ada pada dirinya. Bablas. Hulu, ya, di dalam tanzih akhirnya kejeblos ke situ, takwil. Tapi takwil secara bahasa apakah selamanya salah? Tidak. Ketika takwil disebutkan para ulama dan imam maksudnya haram mentakwil dan lain-lain, maksudnya takwil yang salah. Takwil, tapi ketika ada contoh takwilannya dari Allah sendiri, dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, diarahkan makna ayat yang mutasyabihat kepada ayat yang muhkam, itu namanya ditakwil. Okay? Ditafsirkan ya, ini ditakwil. Ketika ada itunya, maka kita terima, benar. Tapi ketika nggak ada terus sok-sokan takwil, nah itu yang salah. Tuh, jadi ketika takwil diingkari oleh para ulama, ya ini takwil yang batil. Tapi takwil yang contoh. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang yang beriman dan belum pernah mengotori keimanan mereka dengan kezaliman apapun. Tuh, jadi udah beriman, kemudian nggak pernah berbuat dosa sama sekali, okay? Baru ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang kelak mendapatkan janji keamanan dari Allah, dan mereka lah orang-orang yang senantiasa mendapatkan guidance dari Allah, muhtad, yakni dapat guidance, muhtad artinya dapat tuntunan dari Allah.
Jadi untuk mendapatkan janji keamanan dari azab Allah dan mendapatkan tuntunan dari Allah, syaratnya adalah harus beriman dan tidak pernah berbuat zalim sama sekali. Mungkin nggak? Ada nggak manusia beriman terus nggak pernah buat zalim? Ada nggak? Syaratnya berat nggak? Karena secara bahasa letterless begitu. Nakirah fi siyaqin nafi tufid al-umum. Kalimat nakirah, zulm, nakirah tanpa alif lam. Nakirah itu kalau pakai alif lam, ma'rifah. Di dalam susunan kalimat nafi, yakni negative sentence, ada kata nakirah di dalam susunan kalimat negative sentence, ini memberi makna keumuman. Zulm di sini artinya kezoliman apapun. Maka sabda, firman Allah di situ, orang-orang yang beriman dan tidak pernah mengotori keimanan mereka dengan kezoliman apapun, tuh nggak pakai kezoliman tertentu yang jadi syarat, nggak. Itulah mereka orang yang mendapat janji keamanan dan mereka lah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk. Jadi untuk dapat janji keamanan dari Allah, untuk mendapatkan petunjuk, syaratnya adalah harus satu beriman, kedua nggak pernah berbuat zalim sama sekali. Mungkin nggak? Nah di situ sahabat bilang, ayyuna lam yazlim nafsah, siapa di antara kita yang belum pernah menzalimi dirinya sendiri ya Rasulullah? Nah di situ Rasul mengarahkan maknanya, nggak seperti letterlux-nya. Tuh, ini mengarahkan makna artinya. Laisa kama tadhhabun, laisa kama tafhamun, nggak seperti yang kalian fahami. Zolim di situ nggak seperti yang letterlux dibilang di situ. Zolim di situ maksudnya hanya satu bentuk kezoliman, yaitu kesyirikan. Jadi maknanya barang siapa yang beriman, kemudian tidak pernah melakukan kesyirikan, mereka yang dapat janji keamanan, dan mereka orang yang senantiasa berada di dalam petunjuk. Jadi bukan any zalim, tapi particular zalim, hanya kesyirikan aja. Nah, ini Rasul mengarahkan dari letterlux-nya tadi ke arah makna lain. Bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya ala lisan Luqman, lalu lisannya Luqman alaihi salam, ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la zulmun azim. Nah, wahai anakku, janganlah kau mempersekutukan Allah, sesungguhnya syirik, mempersekutukan Allah adalah zalim yang sangat besar. Jadi kezaliman yang dimaksud di ayat ini adalah bukan kezaliman apapun, tapi kezaliman yang sangat besar, yaitu kesyirikan. Tuh lihat, ayat demikian diarahkan nggak maknanya sama Rasul? Ketika ada, oke, kita ikutan. Tafsir, takwil, mengarahkan makna ketika ada keterangannya emang benar, masuk, oke, kita terima. Ada contohnya? Oke? Paham ya? Tapi ketika nggak ada, seperti salaf Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum menerima yad, tangan, nggak ada tafsiran dari mereka tangan jadi kudroh, ada nggak? Ini ngarang-ngarang Alawiyun di generasi selanjutnya, para alay pakai hamzah. Alay ini jamaknya Alawiyun. Nah ini generasi berikutnya datang alay yang nggak mengalami didikan Rasul, terus mulai mentakwil, mentafsir, mentafwid ini. Terjadinya itu kan begitu kan? Itu takwil. Tapi apakah takwil selamanya salah? Secara bahasa takwil tidak selamanya salah. Ada takwil yang memang sebagaimana ditakwilkan oleh Rasulullah SAW, diarahkan juga maknanya oleh salaf. Oke, kita terima. Adapun takwil yang diingkari Ahlus Sunnah adalah takwil yang batil. Tidak ada keterangannya dari salaf. Mereka mengisbat. Nah, itu isbat. Yang keberapa tuh isbat? Isbat nih menetapkan, artinya datang begitu ya udah tetapkan, yakini begitu. Tuh isbat. Tanpa mentakwilnya. Tangannya udah tetapkan tangan, udah begitu. Tanpa mencoba memalingkan makna tangan kepada kekuasaan. Habis takwil apa tadi? Tafwid. Datang maknanya begitu, salaf mengisbat. Udah kita tetapkan begitu, kita yakini begitu. Enggak kita takwilkan, yakni enggak kita palingkan maknanya. Enggak kita tafwid. Tafwid tadi artinya, tafwid nih menyerahkan secara keseluruhan maknanya kepada Allah. Nah ini batil. Yad artinya apa? Kalau dibilang tangan, ntar menyerupakan Allah sama makhluk, katanya begitu. Kalau dibilang kudroh, dalilnya apa?
Nggak ada keterangan dari salaf yad ini artinya kemampuan atau kudrah, iya nggak? Ya Inggris nawan atuh katanya. Kalau gitu yad apaan dong artinya? Udah tafwid, kita serahkan maknanya pada Allah. Yad apa? Wallahu a'lam. Tuh. Tafwid kata Syekh Al-Albani rahimahullah al-jahl. Itu kejahilan dan nggak mungkin Rasul begitu, salaf begitu. Karena datang dengan bahasa Arab, bahasa yang mereka ngelotok. Ya tangan udah. Nah, tafwid adalah batil, tafwid adalah kebatilan. Oke? Dikarenakan maknanya adalah jahil, pura-pura jahil. Mungkin nggak Rasul nggak tahu artinya apa yad? Istiwa artinya apa? Bahasa Rasul kok. Sallallahu. Mungkin artinya nuzul apa turun. Iya kan? Mungkin nggak Rasul nggak tahu artinya, sahabat nggak tahu artinya. Oh, bahasa dia. Maka tafwid salah. Tapi ada sisi tafwid yang benar. Tadi dijelaskan Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Tafwid yang benar adalah tafwid detailnya. Entah detail teknis atau detail bentuk. No. Kalau sifatnya fi'il, aktivitas, maka kaifiyah, detail teknis. Kalau sifatnya ab'ad, ikhbariyah, yakni anggota di antara anggota-anggota tubuh yang ada pada Allah sebagaimana dikhabarkan nas yang ada di Quran dan hadis, maka sifatnya berarti syakl, bentuk. Okay? Kita tafwid sebelah situnya. Ketika kita turun, innallaha ta'ala yanzil ila sama'id dunya. Tuh Allah turun ke langit bumi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuzul, turun. Oke? Okay? Turun isbat enggak? Isbat, udah. Kita terima. Berarti Allah turun. Nah, bagaimana detail teknis turunnya Allah gimana sih? Nah, itunya kita tafwid sama Allah. Wallahu alam, kita serahkan pada Allah. Kita imani turun yang sesuai dengan kemahaagungannya, maha sempurnaannya, kemaha besarannya. Wallahu a'lam seperti apa. Gitu. Itunya tafwid. Awas. Bukan makna dari katanya. Nuzul, boleh nggak? Nuzul artinya apa? Kita serahkan maknanya kepada. Salah. Maknanya kita tahu, turun. Detail teknisnya kayak gimana baru kita serahkan, kita tafwid. Nah, tafwid sisi situ benar kata Syekh Saleh Fauzan tadi pembahasannya. Zen? Supaya nggak kusut nih. Jadi kalau tafwid diingkari para ulama adalah tafwid makna. Tuh, tapi kalau tafwid hakikatnya adalah tafwid kaifiyahnya. Oke? Okay? Tapi tafwid maknanya nggak boleh, haram. Dapat ya? Jadi ahlus sunnah datang ayat atau hadis asma was sifat, kita isbat, menetapkan, meyakini sebagaimana datangnya, sebagaimana diterima oleh Rasul dan para sahabat. Yang pertama, tidak takwil, tidak kita coba-coba palingkan maknanya. Ya? Yang kedua, tidak tafwid. Tidak kita pura-pura nggak tahu artinya apa, nggak berani ngambil sikap, ya udah diem deh, nggak tahu deh artinya apa. Nggak boleh loh. Ya? Karena itu al-jahal, nggak boleh. Takwil, kalau ada awalnya, contoh kasusnya dari Rasul pentakwilan nas, ada, oke, boleh. Ketika nggak ada, jangan so tahu. Tafwid, ketika ada contohnya, keterangannya, tafwid adalah tafwid di kaifiyah. Adapun tafwid di makna, salah. Dapat ya? Sampai situ dulu, paham nggak? Tambah lagi, habis tafwid apa tadi? Ada tashbih, ada tamthil. Oke? Ini di bahasa Indonesiain, seringkali penggunaan kata tashbih dimasukkan tamthil, dimaksudkan tamthil. Penggunaan tamthil dimaksudkan tashbih. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah pemiripan atau pengumpamaan, penyerupaan. Maknanya sekitar itu, pemiripan, pengumpamaan, penyerupaan. Tamthil dan tashbih seringkali digunakan untuk makna yang sama. Oke? Ulama nih bilang tashbih nggak boleh, itu maksudnya tamthil nggak boleh. Kenapa demikian? Nah, coba kita, ada bedanya antara tashbih sama tamthil. Tepatnya maknanya adalah, nah ini dijelaskan Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah di Al-Qawaid Al-Muthla. Ini ajib. Tepat maknanya, tashbih ini
kemiripan, memiripkan Allah dengan makhluk. Tuh, memiripkan. Syibah, syibahnya ini mirip. Pemiripan. Tashbih. Tamfil. Tamfil. Penyerupaan. Tuh, Allah diserupakan dengan makhluk. Okay? Seringkali digunakan kata tamthil, dimaksudkan dengannya tashbih. Digunakan tashbih, digunakan maksud. Sebenarnya ada beda. Oke? Okay? Tashbih ini nggak bisa dinafikan secara mutlak. Ada sisi tashbih yang benar. Memiripkan Allah dengan makhluk, ada sisi yang benar, ada sisi yang benar. Nanti Anda jelasin, pelan-pelan. Jangan langsung tuduh Anda dulu. Jangan dipotong videonya di sini. Tamthil menyerupakan, salah baru. Kenapa? Ini lihat, syibah, mirip, ini hanya dari beberapa sisi. Kalau mathal, serupa, semua sisinya. Paham nggak? Syibah, samanya di beberapa sisi saja. Di beberapa sisi. Makanya dikata mirip, ada bedanya dong. Kalau dikata mirip itu ada bedanya nggak? Tapi kalau dikata serupa, semua sisinya sama kan? Sebenarnya yang dinafikan itu tamthil, bukan tashbih. Tashbih ini nggak salah-salah amat. Memiripkan Khalik dengan makhluk sebenarnya nggak salah-salah amat. Maksudnya gimana? Nih, Anda jelasin. Oke? Mirip dalam artian begini. Tidaklah dua hal yang maujud, yang ada, kecuali pasti punya kesamaan di dalam beberapa sifatnya. Oke? Allah maujud nggak? Wujud nggak? Ada nggak? Manusia ada nggak? Ada. Tuh, kita punya sisi sifat yang sama dengan Allah. Tuh, mirip. Allah Khalik punya tangan nggak? Manusia punya tangan nggak? Tuh, mirip punya tangan. Zen. Tapi beda dari beberapa sisi. Contoh, Allah ada, maujud, makhluk ada, maujud. Oke. Tapi ada, sifat ada pada Allah, hukumnya wajib. Wajib harus ada Allah. Manusia, makhluk, hukum adanya ini ihtimal. Bisa ada, bisa enggak. Kalau manusia tuh begitu kan. Bisa masih hidup, bisa mati, bisa belum lahir. Allah wajib ada. Terus sifat ada pada Allah qadim. Dari wallahu alam, enggak pernah enggak ada. Oke? Sifat ada pada makhluk, hudud. Something happens. Tadinya awal. Tadinya enggak ada. Kemudian tahu-tahu ada. Nah, ini sifat ada pada makhluk, tadinya ini kagak ada. Tapi pada Allah nggak pakai begitu. Tapi sama-sama punya sifat ada. Begitu kan? Dibilang mirip sama makhluk tuh dari situnya, nggak salah-salah amat. Allah punya tangan, Allah bilang tangan. Makhluk punya tangan udah. Mirip nggak? Mirip, sama-sama punya tangan. Tapi apakah masal serupa tangan Allah dengan tangan makhluk? Ayo. Beda. Apakah serupa keberadaan Allah dengan keberadaan makhluk? Boleh diserupain nggak? Nggak boleh. Tuh, yang dinafikan itu tamthil, bukan tashbih. Syibah Allah, syibah tashbih, syibah, mirip. Allah ada, makhluk ada, syibah. Allah punya tangan, makhluk punya tangan, syibah, mirip. Tapi apakah misal tangan Allah, misal tangan makhluk? Nggak boleh. Apakah keberadaan, existence pada zat Allah, misal, sama, serupa, seperti existence pada zat makhluk? Enggak. Tuh. Yang dinafikan itu tamthil, bukan tashbih. Awas, perhatikan hal ini. Ya? Sebenarnya itu begitu.
Dari situ Syekh Utsaimin bilang rahimahullah, maka penggunaan istilah tamtsil untuk kita ingkari ini lebih tepat daripada penggunaan istilah tasybih dari dua sisi. Sisi yang pertama, karena tamtsillah kata yang disebutkan Al-Quran. Laisa kamitslihi, tuh, masal. Yang disebut di Quran, Quran menggunakan terminologinya misal. No. Menggunakan istilah misal. Laisa kamitslihi syai'un. Tuh. Menggunakan dengan yang sesuai dengan Al-Quran lebih tepat. Al-Quran nggak bilang laisa kasyibhihi syai'un. Enggak. Al-Quran nggak bilang gitu. Tapi kamitslihi. Tuh. Penggunaan kata tamtsil lebih tepat karena dua alasan. Satu, karena masal adalah ungkapan yang digunakan Allah di dalam Al-Quran. Adapun syibah atau tasbih tidak ada penggunaannya di dalam Al-Quran. Yang dinafikan di dalam Al-Quran itu nggak ada. Satu. Yang kedua, kata masal, kata syibah itu nafyuha 'alal itlaq ghaira sadid. Menafikan kemiripan antara khalik dengan makhluk secara mutlak, secara keseluruhan itu nggak tepat. Karena apa? Somehow memang ada syibah, ada kemiripan. Tapi menafikan tamtsil secara mutlak pas masuk. Semua bentuk penyerupaan Allah dengan makhluk salah. Tuh. Semua bentuk penyerupaan Allah dengan makhluk salah. Tapi semua bentuk pemiripan khalik dengan makhluk, Allah dengan makhluk salah, nggak tepat, nggak tepat. Ada beberapa sisi mirip. Allah punya kaki, makhluk punya kaki, mirip punya kaki. Tuh. Tapi apakah misal, apakah serupa kaki Allah dengan kaki makhluk? Nah, yang dinafikan nih kemiripan apa keserupaan. Makanya Allah bilang ya laisa kamitslihi, bukan laisa kasyibhihi. Dapat. Dalam gak Syekh Utsaimin ngoreknya? Rahimahullah. Jadi kalau ulama lagi bilang menggunakan istilah tasybih, tamtsil, yang dimaksud adalah tamtsil. Bahwasanya tasybih di beberapa sisi sebenarnya nggak salah. Ketika mereka, para ulama mengingkari tasybih, yang dimaksudkan adalah tamtsil. Maksudnya begitu. Ya. Isbat, ahlu sunnah, mazhabnya adalah isbat, mengisbat. Namurruha kama ja, kita mengalirkan maknanya sebagaimana datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul dan para salaf menerima dan mengalirkannya begitu saja, demikian kita menerima dan mengalirkannya. Oke, kaidah di dalam hal ini sebagaimana dikatakan Imam Malik rahimahullah, misalnya ditanya tentang istiwa. Al-istiwa ma'lum, yang namanya istiwa kita faham, di dalam bahasa Arab beristiwa seperti apa itu kita faham. Oke? Adapun al-kaifu majhul, bagaimana detail teknis beristiwanya Allah, nah ini kita nggak tahu. Tapi al-imanu bihi, mengimani bahwasanya Allah beristiwa, wajib. Kenapa? Allah bilang begitu di Al-Quran. Wajib kau imani. Wasu'alu anha, dan coba korek-korek, memperdebatkan hal ini, itu bid'ah. Sesuatu yang tidak dilakukan Rasul, tidak juga salaf. Kita ngejaga ini. Ya, bisa difahami nggak tuh? Istilah-istilah itu. Apa aja tadi yang bilang? Ta'wil, tafwid, tashbih, tamtsil, itsbat. Mazhab ahlus sunnah lebih kepada itsbat, sebagaimana datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh salafus saleh.